Salam dan bahagia. Saya Vio Dolorosa, CGP Angkatan 8 Kota Depok, Jawa Barat. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih. Persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan diibaratkan petani kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya agar sesuai dengan kodrat anak. Pertanyaan pemantik yang merupakan refleksi bagi saya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang saya dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Refleksi pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelumnya, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. Bahkan saya fokus pada ketercapaian materi. Saya sering berkata kepada anak didik saya, kalau anak-anak tekun, mau belajar dan aktif, maka akan mendapat nilai, maka akan mencapai kesuksesan. Bahkan saya juga sering memaksakan anak agar menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya berikan, sehingga mereka mencapai nilai KKM. Bahkan seringkali saya juga sebagai guru merasa sayalah yang merupakan sumber materi, sumber informasi yang paling bagus. Dan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul ini, bahwa saya menggunakan pembelajaran dengan berpusat kepada anak. Yang kedua, menghargai setiap kemampuan dan keunikan anak-anak. Perilaku apa yang saya lakukan? Suasana belajar yang menyenangkan, memberikan kebebasan anak untuk mendesain tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Menerapkan merdeka belajar, bahwa setiap anak itu harus merdeka lahir dan batin. Mereka punya kebebasan ekspresi untuk mengutarakan, untuk melakukan sesuatu, tentunya dengan tuntunan dan bimbingan daripada guru. Yang kedua, bahwa siswa belajar sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat budaya, dengan kodrat lingkungan yang sudah dia miliki, dan kodrat zaman yang kekinian. Mungkin saat ini dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, kita bisa menggunakan metode pembelajaran dengan memakai game, ya, dengan memakai game sehingga minat anak untuk belajar itu semakin termotivasi dengan baik. Yang kedua, belajar sesuai budaya lokal. Belajar sesuai dengan budaya lokal, bahwa guru berkewajiban untuk memperkenalkan budaya apa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang keempat, pembelajaran dengan sistem AMONG, artinya bahwa guru itu senantiasa menuntun, menjadi teladan, memberikan suatu contoh yang mendidik, yang membimbing anak ini sehingga mereka mencapai sesuatu tujuan yang setinggi-tingginya. Dari refleksi yang saya buat ini, apa kesimpulan yang saya dapat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bahwa pendidikan tempat persemaian benih-benih, bahwa murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Sebagai guru, tidak boleh memaksakan apa yang menjadi materi hari ini untuk anak-anak benar-benar bisa dan mengikuti kita. Tapi biarlah anak
belajar dengan menyenangkan di kelas sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua, bahwa pendidikan yang menuntun anak dengan zaman kekinian. Biarlah anak kita belajar sesuai dengan zamannya sekarang ini. Sebagai guru, sebagai pendidik, mari kita mengoptimalkan diri kita untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa? Anak didik kita boleh belajar sesuai dengan zamannya. Dan yang ketiga, pendidikan yang berhamba, yaitu dengan cinta kasih, dengan memposisikan anak istimewa. Berhamba, bahwa kita melayani anak dengan cinta kasih kita, dengan memposisikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kemampuan dan bakat masing-masing, dan kita belajar untuk menghargai setiap anak dengan apapun kondisinya. Menuntun mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak, guru juga menuntun sikap perilaku anak agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik, bekal untuk hidup di masyarakat, bisa merdeka lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Demikian refleksi dan kesimpulan yang saya buat dari modul 1.1. Terima kasih.